Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati dari kelas 22 3C Manajemen akan memaparkan ringkasan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya, saya akan memaparkan pengertian dari perencanaan, yaitu merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Adapun pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Mondi dan Nui pada tahun 1995, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia saat mereka dibutuhkan. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa perlu dilakukan yang namanya perencanaan? Mengapa perlu dilakukan yang namanya perencanaan? Untuk memenuhi keberlanjutan sumber daya manusia untuk kedepannya. Kemudian terdapat dua teknik perencanaan, yaitu yang pertama ekstrapolasi, yaitu tentang membuat perencanaan melebihi data yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu indeksasi, yang berbicara tentang mencoba menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. 10. Perubahan organisasi. Mengelola perubahan dalam organisasi termasuk restrukturisasi, merger atau akuisisi, serta memahami dampaknya terhadap sumber daya manusia. Penting untuk merencanakan dan mengelola faktor-faktor ini dengan bijak agar organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemudian yaitu perencanaan sumber daya manusia melibatkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama kebutuhan organisasi. Menentukan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan tujuan dan strategi organisasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis jabatan. Memahami tugas dan tanggung jawab di setiap jabatan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Kemudian yaitu yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Menentukan metode rekrutmen, melakukan seleksi, dan penempatan karyawan sesuai dengan kecocokan antara keterampilan dan pekerjaan. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Merencanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan serta mendukung pertumbuhan mereka di dalam organisasi. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Mengukur kinerja karyawan secara teratur untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Keenam, kompensasi dan penghargaan. Menentukan kebijakan kompensasi dan penghargaan yang adil dan menguntungkan bagi karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi. Ketujuh, manajemen kinerja. Mengembangkan sistem untuk memantau dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Kedelapan, pemecatan dan pensiun. Menangani proses pemecatan atau pensiun dengan adil dan sesuai dengan hukum serta kebijakan perusahaan. Kesembilan, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Memastikan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan untuk meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas. 10. Perubahan organisasi. Mengelola perubahan dalam organisasi termasuk restrukturisasi. 10. Perubahan organisasi.